Tapi kita kasih kesempatan dulu untuk Bunda Anha untuk bertanya sama AA Hilman sama Ustadz. Silakan Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan saya Ana, ibu dari Kaila, anak penyandang disabilitas tunanetra. Beliau anak pertama kami. Saat ini beliau berusia 17 tahun, Masya Allah. Izin bercerita Ustadz, beliau ini terlahir prematur Ustadz. Di usia kandungan 27 minggu dengan berat badan 1,4 dan dimasukkan dalam inkubator selama 39 hari. Beliau divonis buta permanen di usianya 3 bulan. Insya Allah. Bukan hanya buta permanen, namun kakak Kaila juga mengidap penyakit glukoma, tekanan mata yang begitu tinggi gitu ya Ustadz. Masya Allah. Mengetahui kenyataan itu Ustadz, seketika dunia saya juga ikut gelap Ustadz. Nangis sejadi-jadinya Ustadz. Saya kecewa. Saya marah akan takdir Allah ini. Apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan tidak sesuai dengan pemberian Allah. Saya merasa takut Ustadz dengan mungkin lemahnya iman ini sehingga banyak rasa ketakutan yang selalu terbayang. Kelak anak ini akan menjadi seperti apa gitu. Masya Allah, akhlaknya begitu mulia dan tidak pernah sedikit pun sedari beliau kecil sampai sekarang ini tidak pernah mempertanyakan kenapa keadaan saya berbeda dengan yang lain Bunda. Kenapa saya nggak bisa melihat Bunda? Kenapa saya nggak bisa melihat Ayah? Kenapa saya nggak sama dengan adik-adik? Nggak pernah sedikit pun. Sedikit demi sedikit saya menata hati dan melihat kakak Kaila yang begitu sabar, begitu ikhlas menerima takdir pemberian Allah. Alhamdulillah kakak Kaila ini memiliki kelebihan daya ingat yang kuat, pendengaran yang bagus, dan kata orang beliau suaranya indah, Masya Allah. Jadi kita manfaatkan kelebihan itu untuk memperdengarkan yang baik-baik. Kita pilih Al-Quran. Al-Quran adalah pilihan terbaik untuk membersamai kakak Kaila. Saya berharap dengan kakak Kaila berinteraksi dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, kelak kakak Kaila mendapatkan syafaat daripada Al-Quran itu sendiri, Pak Ustadz. Sempat saya berpikir beliau tidak akan menjadi apa-apa, namun kakak Kaila mampu menyelesaikan hafalannya 30 juz di usianya 10 tahun. Saat ini saya sangat bahagia ya Allah memiliki kakak Kaila karena rahim ini ditempati anak surga. Bunda, kita semua yang mendengarnya sangat terharu dan sangat meyakini apa yang Bunda tadi sampaikan adalah inspirasi kebaikan untuk kami. Bunda izin AA boleh ke Kaila sedikit? Boleh. Silakan tafadhol berdiri saya. Assalamualaikum Kaila. Waalaikumsalam AA. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Kaila, apa yang mau Kaila sampaikan sama Mama? Apa manggilnya, Mama atau Bunda? Bunda. Bunda, apa yang mau Kaila sampaikan sama Bunda sampai saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bundaku tersayang, Bunda yang selalu hadir dan mendampingi Kaila, terima kasih banyak sudah menjadi mata Kaila di dunia. Jangan pernah lelah untuk menjadi mata Kaila ya Bunda. Doakan kakak, semoga kakak selalu istiqomah membersamai Al-Quran. Semoga kakak bisa memberikan
mahkota dan jubah kebesaran untuk bunda dan ayah. Dan semoga kelak kakak bisa mendampingi bunda dan ayah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kakak Kaila, boleh enggak Ahilman dan seluruh jamaah yang hadir mendengarkan suara lantunan Al-Qur'annya Kakak Kaila? Boleh? Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Shadaqallahul azim. Baik, Bunda. Ya, Allah Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih. Allah Ar-Rahim, Allah yang maha penyayang. Kita harus yakin ya, bahwa apapun yang Allah berikan itu pasti yang terbaik untuk kita. Maka mulai hari ini belajar punya sikap namanya ridho. Namanya apa? Ridho, menerima terhadap apapun yang Allah berikan. Gimana caranya ridho itu? Kadang kami merasa kami minta A, Allah kasih B. Kita maunya begini, kenapa jadinya begitu? Kami tahu harus ridho, tapi nyatanya nggak semudah itu. Di mana caranya? Maka naik levelnya, namanya husnuzon. Apa? Prasangka baik kepada Allah. Gimana prasangka baik itu? Saya sering mentadaburi 3 ayat dalam Al-Quran. Semoga ayat ini bisa menguatkan Bunda pemirsa Trans TV untuk belajar ridho dan belajar prasangka baik kepada Allah. 1, surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Dan Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan yang ketiga, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6.
Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Aa percaya, Bunda Ana, Kaila dihadirkan oleh Allah ke muka bumi dengan keadaan yang mungkin kita katakan tidak sempurna, mohon maaf. Justru kami iri dengan Kaila, betul? Kami ingin sekali punya anak yang hafal Quran. Ingin punya anak yang bisa melantunkan Al-Quran dengan indah seperti kakak Kaila. Ini adalah jawaban dari Allah atas sikap ridhonya Bunda menerima kakak Kaila. Dan tolong catat baik-baik, kenapa harus Al-Quran AA? Iya, karena apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia. Betul? Bulan yang menjadi bulan diturunkannya Al-Quran jadi bulan yang paling mulia. Namanya apa? Bulan Ramadan. Malam yang menjadi malam diturunkannya Al-Quran maka menjadi malam yang paling mulia, Lailatul Qadar. Manusia yang diberikan wahyu Al-Quran jadi manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran jadi kota yang paling mulia, Mekah dan Madinah. Ini pelajaran untuk kita. Apapun dan siapapun yang melekat dengan Al-Quran pasti Allah muliakan. Berarti ini jawaban. Kalau di antara Bunda sayang, pemirsa Trans TV ingin dimuliakan oleh Allah, maka jangan pernah jauh dari Al-Quran. Masya Allah, setelah kita melihat kelebihan kakak Kaila, sekarang air mata kesedihan yang dulunya jatuh gitu, sekarang Masya Allah menangis. Kami juga menangis, tapi menangis kebahagiaan Kak, Masya Allah.